Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita mulai kembali dengan materi keempat kita di mata kuliah akuntansi pemerintahan, yaitu tentang standar akuntansi pemerintah. Pada materi ketiga yang lalu yang kita bahas adalah tentang dasar hukum dari standar akuntansi pemerintah, maka sekarang yang kita bahas adalah standar akuntansi pemerintah sendiri. Ya. Baik. Standar akuntansi pemerintah itu merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Nah, laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Diperlukannya standar akuntansi pemerintah ini adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, sekaligus juga untuk memberikan peningkatan kualitas dari hasil laporan keuangan pemerintah pusat maupun laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, secara umum SAP ini berbentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah. Dalam hal ini, PSAP sendiri memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu juga, standar akuntansi pemerintah juga memiliki kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang menjadi rangka penyusunannya. Baik, bisa kita lihat di slide tersebut. Standar digunakannya pemerintah pusat, yaitu di dalamnya ada kementerian dan lembaga, kemudian pemerintah daerah, itu ada provinsi, kabupaten, dan kota, serta badan layanan umum. Nah, kita beralih ke dasar hukumnya, seperti yang sudah kita jelaskan di materi ketiga yang lalu, bahwa dasar hukum dari reformasi keuangan negara itu ada 3 hal yang mendasar atau ada 3 undang-undang yang mendasar, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 17 yang menyatakan bahwa pendapatan negara atau daerah adalah hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kemudian belanja negara atau belanja daerah adalah kewajiban pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kemudian pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan tentang ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008. Nah, selanjutnya standar akuntansi pemerintah ini sendiri setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tadi dikeluarkan, maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi standar akuntansi pemerintah ini disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan berlaku bagi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, di dalam struktur standar akuntansi pemerintah sendiri, di dalamnya ada kerangka konseptual. Kerangka konseptualnya. Kerangka konseptual ini bertujuan agar dalam penerapan prinsip-prinsip standar akuntansi dilaksanakan dengan cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dengan kata lain, kerangka konseptual itu adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah yang merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Kemudian menjadi acuan juga bagi penyusun laporan keuangan, menjadi acuan bagi pemeriksa, dan juga menjadi acuan bagi pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah. Ya, jadi supaya tidak terjadi perbedaan interpretasi, maka ada dinamakan dengan interpretasi PSAP yang bertujuan
uh, guna menghindari salah tafsir dalam pengguna atau sebagai pengguna PSAP. Nah, dari pernyataan SAP tersebut muncullah standar akuntansi pemerintah. Nah, dalam interpretasi PSAP juga di dalamnya ada buletin teknis yang merupakan arahan atau pedoman untuk penerapan PSAP maupun interpretasi standar akuntansi pemerintah atau IPSAP. Nah, PP nomor 71 tahun 2010 ini adalah merupakan perbaikan ya atau pergantian dari PP nomor 24 tahun 2005 tentang SAP yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta menggunakan basis aktual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Dalam penetapan PP nomor 24 tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, maka digunakan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis kas, gitu ya. Nah, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis aktual menurut pasal 36 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 tahun. Oleh karenanya, PP nomor 24 tahun 2005 digantilah dengan PP nomor 71 tahun 2010 ya, karena kurang lebih 5 tahun sudah berlaku akuntansi pemerintah berbasis akrual ya. Hal ini dilakukan adalah semata-mata harapannya adalah bahwa dapat dan mampu mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional dengan transparan dan dapat menjadi bahan acuan bagi semua pihak ya. Kemudian setelah PP 71 tahun 2010, kemudian kita bahas kembali tentang konsep basis akrual tersebut. Jadi konsep basis akrual itu adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Ya, jadi pengakuannya pendapatan dicatat pada saat hak telah diperoleh atau earn, kemudian beban dicatat pada saat kewajiban timbul atau sumber daya telah dikonsumsi. Ya, kemudian selanjutnya dari basis akrual tersebut kemudian ada pernyataan standar akuntansi. Nah, dalam pernyataan standar akuntansi ini di dalamnya berdasarkan kepada PSAP atau lampiran-lampiran dari penjelasan Undang-Undang nomor 71 tahun 2010. Jadi ada PSAP 01 yaitu tentang penyajian laporan keuangan, yaitu yang mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose financial statement dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Nah, di PSAP 02 yaitu tentang laporan realisasi anggaran berbasis akrual, di mana setiap entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan dan beban maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Ya. Karena kan bisa lihat di sini, dan saya juga akan sekaligus melampirkan juga nanti
saya akan berikan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010, lengkap semua di dalamnya tentang standar akuntansi pemerintah, termasuk lampiran-lampirannya, kemudian interpretasi pedoman standar akuntansi pemerintah. Di dalam juga ada buletin teknisnya, ya. Di sini juga telah saya berikan sedikit di slide tentang buletin teknis. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah penjelasan singkat kita tentang standar akuntansi pemerintah. Nah, tentunya akan banyak hal setelah kita bicara tentang standar akuntansi pemerintah ini, dan saya rencanakan untuk materi kelima masih kita tetap lanjut ya tentang standar akuntansi pemerintah. Nah, jadi standar akuntansi pemerintah tetap penjelasannya nanti saya akan berikan atau akan saya lanjutkan nanti di materi kelima. Ini adalah pengantar kita untuk di materi keempat ini tentang standar akuntansi pemerintah. Baik, rekan-rekan, demikian penjelasan awal kita di materi keempat tentang standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya kita akan kembali pada pertemuan kelima nanti di materi SAP juga masih kita lanjutkan ya, dan laporan keuangan pemerintah ya. Demikian materi keempat kita akan lanjutkan kembali minggu berikutnya pada pertemuan kelima kita, yaitu materi lanjutan dari standar